Hai penonton, sebelum lanjut nonton silahkan subscribe dulu ya, biar kakak tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Selamat menonton. Kondisi pasien masih sama. Sebenarnya dengan penyakit seperti ini kami sarankan sebaiknya menyerah saja karena harapan untuk sembuh terlalu kecil. Dokter Zacchaeus, meski harapannya kecil, aku nggak akan menyerah. Selama 3 tahun ini, aku tahu semua yang telah kau lakukan. Aku benar-benar terharu. Kalau kau benar-benar tidak menyerah, ada obat baru akhir-akhir ini. Mungkin bisa membantunya, tapi harganya agak mahal. Dokter Zacchaeus, berapapun harganya, pasti akan kukumpulkan. Tolong bantu aku. 1 suntikan 2 miliar. Beri aku waktu lagi, dok. Aku pasti akan kumpulkan uangnya. Kau tidak punya pekerjaan, juga tidak ada tabungan. Dalam waktu singkat dari mana mengumpulkan uang sebanyak itu? Ku dengar dari suster, biaya pengobatan ini kau kumpulkan dengan menjual darah. Aku masih sehat. Nggak masalah kalau menjual darah. Bagaimanapun juga, Yaris harus diobati. Oh ya, ini ada sedikit uang dari departemen kami. Dokter Zacchaeus, aku nggak bisa menerimanya. Walau tidak banyak, ini dari kami semua. Pemberian ini jangan kau tolak. Ayo, ambillah. Terima kasih. Dokter Zacchaeus, terima kasih. Kau membuatku sadar di dunia ini masih ada cinta sejati, juga gadis baik yang layak dihargai. Jadi, kami yang harus berterima kasih padamu. Yaris, kau lihat, begitu banyak orang yang membantu kita. Kita jangan menyerah. Kau jangan menyerah ya. Kita pasti akan membaik. Bu Rosa! Bu Rosa! Tunggu sebentar, Bu Rosa, sebentar. Tolong berikan sebentar Bu saja. Rosa, Grup Transglab adalah perusahaan swasta terkemuka di negara ini, tapi posisi CEO masih kosong. Menurut kabar Anda berharap bisa menemukan putra Anda, agar dia mengambil alih posisi CEO. Apa rumor itu benar? Itu benar. Putraku Yaris telah hilang selama 3 tahun. Aku masih terus mencarinya. Seluruh grup Transglobe juga menunggu dia untuk mewarisi perusahaan. Bu Rosa! Bu Rosa, Tunggu, sebentar beri saja Bu keterangan Rosa, lagi. tunggu. Beri keterangan sedikit lagi. Selamat datang, Nyonya. Selamat datang, Nyonya. Putraku Yaris sudah 3 tahun menghilang. Aku menyuruh kalian untuk mencarinya. Tapi mana putraku sekarang? Joe, Iya, Bu. 3 tahun lalu putraku hilang di Jimaria. Kau adalah penanggung jawab perusahaan di Jimaria. Cepat kembali dan lanjutkan pencarian. Meski harus membalikan semua Jimaria, putraku harus kau temukan. Nyonya tenang saja. Kami semua pasti akan berusaha keras menemukan Tuan Muda. Siapapun orangnya, jika berhasil menemukan putraku dengan kekuatan suamiku sebagai Raja Berlino dan kekayaan grup Transglobe, dengan mudah akan mendukungnya hingga mencapai puncak. Tapi kalau kalian berani tidak setia, jangan salahkan aku. Jika aku bersikap kejam, Pantang mundur, menemukan Tuan Muda. Pantang mundur, menemukan Tuan Muda. Ini tehnya, silakan. Kalau suka, silakan datang lagi ya. Pasti, orang-orang di sini mengenal dirimu.
Demi pacarmu kau bekerja keras selama 3 tahun. Sungguh nggak mudah. Nggak susah kok. Yaris adalah pacarku. Bukankah seharusnya kurawat dia? Wanita baik sepertimu sangatlah jarang. Benar. Terima kasih. Ayo. Pembayaran ongkos 1 juta diterima. Ini kebanyakan. Kami hanya ingin membantumu. Ala kadarnya. Terima kasih. Yaris, kalau uangnya sudah terkumpul, aku akan bisa memberimu obat baru. Kau akan segera sembuh. Kak, Rudy, kenapa kau datang? Kak. Demi kesembuhan Yaris, kau mengantar makanan dan jual obat tiap hari. Kau begitu menderita, kapan ini akan berakhir? Rudy, kalau kau datang untuk membujukku, pergilah saja. Kakak siswa berprestasi. Kakak punya masa depan yang cerah. Kak, demi orang cacat ini, kakak nggak peduli masa depan keluarga. Aku bersalah pada mereka, tidak bisa membahagiakan ayah dan ibu. Sudah sewajarnya jika mereka mengusirku. Aku nggak sanggup menemui mereka. Aku sungguh nggak bisa meninggalkan Yaris. Walau mereka nggak ada aku, masih ada dirimu. Tapi Yaris, cuma ada aku seorang. Kakak sudah berkorban begitu banyak. Meski kakak menyerah, nggak ada yang akan menentang. Mereka pasti paham. Sudahlah Rudy, aku nggak akan menyerah. Aku akan menyembuhkan dia. Kau pulanglah saja. Aku mau mengantar makanan. Kakak, ambillah ini. Ini, kau dapat dari mana? Jangan banyak tanya. Ambil saja. Kalau kau nggak ngasih tahu, aku nggak mau terima. Di kartu ini, ada uang 2,1 miliar. 100 juta adalah tabungan gajiku tahun ini. 2 miliar sisanya. Ayah menjual rumah di kota. Ayah menjual rumah. Menurut kakak apa? Sejak kakak diusir, uang yang kuberikan pada kakak setiap bulan, sebagian besar dari ayah dan ibu. Biar ayah kasar tapi hatinya lembut. Dia itu gengsi. Dia menyuruhku terus membantumu. Lalu kau bagaimana? Rumah sudah dijual. Kau nanti bagaimana cari pacar dan menikah? Kau kakak kandungku. Orang di kursi roda ini, kakak iparku. Dengan kondisi kalian sekarang, aku harus bantu kalian dulu. Aku masih sehat, aku bisa kerja, pelan-pelan menabung. Kak, ayah hanya emosi sesaat saat dia mengusirmu. Kakak malah benar-benar nggak pulang. Selama ini dia jadi lebih tua. Hari ini ulang tahunnya yang ke-60. Maukah kakak pulang? Aku akan pulang. Astaga. Hari ini ulang tahunmu, tamu akan segera datang. Kau masih mau keluar? Semalam, aku janji sama Wadi dari desa sebelah. Membantunya mengantar bata. Sejam lagi aku pulang. Kakimu semalaman sudah sakit. Baru agak baikan hari ini. Sebaiknya tidak pergi. Nggak apa-apa. Dia memberiku 160.000. Biarpun rumah ini dijual. Entah cukup atau enggak buat putri kita. Kita kumpulkan saja pelan-pelan. Ayah! 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 Aku nggak berbakti. Aku minta maaf pada kalian. Mira! Anak bodoh, cepat bangun. Kita ini keluarga. Buat apa minta maaf? Ayah, barusan aku dengar ayah bilang, kaki ayah sakit lagi. Nggak apa-apa. Itu penyakit lama. Ayah, ibu. Ayah, ibu, Yaris. Kalian juga datang. Tinggal di sini saja. Terima kasih ayah, terima kasih ibu. Tempat apa ini? Kalau kumuh begini, mobil pun tidak bisa masuk. Bau sekali tempat ini. Kak, kakak ipar, kalian sudah datang. Duduklah. Ayo, duduklah. Ya ampun, makanan apa ini? Kau menghidangkan ini untuk kami?
Ulang tahunmu yang ke-60? Hanya makan ini? Apa kau nggak malu? Miskin sekali, bikin malu saja. Masih berani mengadakan jamuan. Wah, pecundang koma itu juga ada di sini. Aduh, pantas saja kalian sekeluarga nggak sanggup makan hidangan yang layak. Sudah miskin, ditambah beban ini lagi. Benar-benar bodoh. Omongan kalian keterlaluan. Keterlaluan? Apa aku salah? Kalian sekeluarga bahkan sampai jual rumah, pindah ke desa dan makan hidangan begini. Kau... Rudi. Kak, kakak ipar, maaf sekali. Kami tidak ada hidangan enak di rumah. Kalian sudah begitu miskin, masih saja mau merawat pecundang ini di rumah. Aku rasa otak kalian sepertinya sudah rusak. Pecundang seperti ini harusnya cepat diusir. Yaris bukan pecundang. Dia pacarku. Hei! Kau sudah begitu dewasa, tapi masih nggak berbakti. Keluargamu begitu miskin. Kau itu nggak jelek. Asal cari pria manapun juga, masih lebih baik dari pecundang ini. Iya. Kau sudah dibesarkan selama 20 tahun. Kalau dijual pada bujang lapuk desa, kurasa kau masih bisa dapat mahar 600 juta. Kalian ini nggak mau uang banyak, malah mau sama pecundang ini. Astaga, apa otak kalian sekeluarga sudah rusak ya? Kak, kau juga seorang ibu. Teganya menyuruhku menjual putriku. Apa aku salah? Kalian sekeluarga memang miskin dan bodoh. Demi pecundang ini, kalian sampai jual rumah. Apa rencana kalian? Urusan keluarga kami. Nggak perlu kalian ikut campur. Awalnya aku juga nggak peduli sama kalian. Sayangnya kita masih keluarga. Aku datang hari ini karena mau memberi kalian kekayaan yang luar biasa. Howard, kemarilah. Ini adalah Howard Lambardi. Ayah Howard adalah wakil CEO Grup Transglobe Cabang Jimaria, Wanto Lambardi. Howard sendiri adalah manajer departemen. Kalian tentunya pernah dengar Grup Transglobe, kan? Pemimpin perusahaan swasta di negara ini. Apa ini Mira yang kau sebut-sebut itu? Ternyata memang cantik. Apa maksud kalian? Apa maksudnya? Aku datang membantumu mencarikan suami kaya. Kuberitahu ya. Kalau Howard bisa menyukaimu, itu adalah berkah untuk leluhur kalian. Mira, pacarmu ini dari dulu memang pecundang. Sekarang malah jadi koma, jadi beban saja. Howard menyukaimu, jangan gak tahu diri. Yaris pacarku. Aku sudah mengakuinya. Ada orang lain pun, aku gak kenal dan gak mau kenal. Orang bodoh ini malah menganggap pecundang ini segalanya. Benar-benar gak tertolong lagi. Orang miskin memang banyak masalah. Kau harusnya bersyukur. Aku menyukaimu. Ikut aku menikmati hidup. Dibanding menjaga pecundang koma ini. Dan makan makanan seperti itu, bukankah lebih enak? Iya, dengan status Howard, wanita mana yang gak bisa dia dapat? Kau masih saja bertele-tele. Cepat datang ke samping Howard. Kami memang miskin, tapi masih punya harga diri. Aku gak akan meninggalkan Yaris. Masih saja berpura-pura. Ku beri kau 1 miliar. Mau nggak? Astaga, Howard benar-benar royal. Mira, meskipun kau ini cantik, tapi dapat harga segitu sudah sangat bagus. Tahu dirilah sedikit. Kau... Kukatakan sekali lagi, aku sudah punya pacar. Nggak peduli sekaya apapun dia, aku nggak akan peduli padanya. Ya ampun, orang ini bodoh sekali. Demi pecundang ini, kau menolak Howard? Kau sudah gila ya? Lihatlah, jamuan ulang tahun saja cuma sanggup menyedangkan ini, masih mau rawat pecundang ini. Jangan sentuh Yaris. Dia sedang sakit. Beraninya mendorongku. Dasar gak tahu diri, akan ku hajar kau. Kalau kau berani usik dia, akan kubuat kau menyesal seumur hidup. Kak Yaris? 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 Yaris. Yaris, kau sudah sadar? Dia sadar? Bukankah dia koma? Memang kenapa? Tetap saja pecundang. Iya, siapa tahu justru nanti dia malah mati. Jarang sekali orang koma bisa sadar. Sayangnya, sudah sadar pun tetap pecundang.
Aku sudah tahu semua masalahnya. Mira, 3 tahun ini, kau banyak menderita. Nggak apa-apa. Yang penting kamu sadar, itu bagus sekali. Aku pasti membalas kebaikanmu dan keluargamu padaku. Selain itu, aku nggak akan mengampuni semua orang yang menindasmu. Astaga, nggak mau mengampuni. Sebelum koma saja sudah pecundang. Setelah sadar memangnya jadi orang hebat. Ingat baik-baik sikap kalian. Karena akan kubuat kalian menangis pun bahkan nggak bisa. Bocah ini sesudah koma 3 tahun gak jadi bodoh kan? Beraninya sombong di depanku. Kalau ku hajar wanita ini di hadapanmu, kau bisa apa? Hah? Mira, pinjam ponselmu. Bu, ini aku. Yari sudah ditemukan. Sudah 3 tahun. Akhirnya dia kembali. Selamat, Nyonya. Akhirnya Anda menemukan Tuan Muda. Siapkan jet pribadi. Kita segera ke Jimaria. Selama ini putraku pasti menderita. Untungnya ada wanita yang telah merawatnya. Aku harus datang untuk berterima kasih. Membalas kebaikan keluarga mereka. Baik, Nyonya. Segera kulaksanakan. Suamiku, Yari sudah ketemu. Apa? Putraku sudah ketemu. Kalian, cepat siapkan jet pribadi. Aku mau ke Jimaria. Raja, aku berasal dari Jimaria. Mohon Raja memberi aku kesempatan untuk melayani Anda di sana. Jensen, kau adalah panglima pribadiku. Karena kau berniat melayaniku. Ayo kita pergi bersama. Siap. Terima kasih, Raja. Kau masih menelpon ibumu, minta ibumu menegakkan keadilan untukmu. Melihat betapa miskinnya dirimu, ibumu paling tukang sayur atau mungkin petani ya? Dia nggak akan datang, memukulku dengan cangkul kan? Hah? Teruslah berlagak sombong. Tak lama lagi, menangis pun kalian gak akan bisa. Sudahlah, jangan so hebat lagi. Karena kau sudah sadar, kukatakan saja terus terang. Aku tertarik pada Mira. Ku beri kau 200 juta, ambil uangnya dan nyala. 200 juta? Kau nggak pernah lihat uang sebanyak itu kan? Cepat berterima kasih pada Howard. Bersujudlah pada Howard. 200 juta. Namamu Howard ya? Kau dan ayahmu bekerja di grup Transglobe. Benar kan? Wah, rupanya pecundang ini tahu juga grup Transglobe. Benar. Howard dan ayahnya adalah eksekutif grup Transglobe. Di Jimaria ini selain Pak Joe yang CEO, ayah Howard yang wakil CEO adalah yang tertinggi kedua. Siapa yang berani? Kau dengar? Ayahku adalah wakil CEO dari grup Transglobe. Sekarang kau sudah tahu. Aku bukan sembarang orang yang bisa kau usik kan? Nggak bisa diusik. Howard, orang rendahan sepertimu mudah kuhancurkan hanya dengan 1 tangan. Bu Rosa, Pak Jo baru saja mengabari dia dalam perjalanan menjemput Pak Yaris. Dia sudah menyiapkan hadiah terima kasih dari keluarga Sailendra. Keluarga Liberty memang keluarga biasa. Tapi mereka baik dan jujur. Orang sebaik mereka tidak pantas dikecewakan. Keluarga Sailendra datang berterima kasih dan melamar dengan sepantasnya. Siapkan seserahan yang layak. Aku akan membawanya sendiri untuk melamar keluarga Liberty. Baik, Bu. Apa masih lama? Kurang lebih sekitar 40 menit lagi, Bu. Dalam 20 menit harus sampai. Baik. Bu Rosa bilang, atur lalu lintas jalan di depan. Kendaraan yang tidak berkepentingan minggir. Kau membuatku tertawa. Orang kampung sepertimu, seumur hidup kerja bagai kuda pun gak bakal dapat segini. Tertawalah. Teruslah tertawa. Sebentar lagi, kau gak bakal bisa tertawa lagi. Main cewek itu perlu uang. Kalau cuma omong, gak ada gunanya. Sadar dirilah. Kalau mau memukul, berdirilah. Jangan memalukan. Paham? Singkirkan tanganmu. Tanganmu kotor.
Dasar nggak tahu diri. Jangan sentuh Kak Yaris. Kau itu siapa? Hah? Berani menyentuhku? Rudy, Sialan. Berani kurang ajar ya? Kau itu sangat beruntung. Karena aku menyukaimu. Jangan sok jual mahal. Aku akan menidurimu di depan pacarmu dan juga keluarga. Sekarang juga. Aku mau lihat apa kau masih bisa sombong. lepaskan aku! Lepaskan! Howard, kau cari mati ya? Pak Jo, Pak Yaris pulang. Apa semua hadiah yang kusuruh sudah disiapkan? tenang saja Pak Jo, semuanya sudah siap. Bagus. Demi pengobatan Pak Yaris, pacar Pak Yaris dan keluarganya bahkan menjual rumah mereka. Jadi, siapkan villa terbaik di Istana Lapua untuk mereka. Baiklah, Pak Jo memang selalu berpikir panjang. Aku akan mengurusnya. Siapa ini? Pak Jo, ini istriku. Kita mau menyambut kepulangan Pak Yaris. Istriku juga ingin melihat kehebatan Pak Yaris. Mohon Pak Jo, beri kesempatan. Baiklah, aku beri kalian kesempatan. Sesampainya di sana, bertindaklah yang cerdas. Kalau kalian membuat Pak Yaris marah, aku tidak bisa membantu. Wah, terima kasih banyak Pak Jo. Kita ke Desa Liberty, sambut kepulangan Pak Yaris. Kurang ajar. Berani-beraninya menghina Pak Howard. Mau cari mati ya? Kau bisa kau habisi dengan satu tangan. Dengan kondisimu sekarang. Berdiri dari kursi roda saja susah. Kau cuma mau uang kan? Baik. Anggap saja aku mengusir pengemis. Ku beri kau 400 juta. Tapi, kau harus bawa Mira ke tempat tidurku. Lalu nyalah. Jangan menghina orang dengan uangmu. Wah, jangan galak-galak. Tenang aja, bagianmu nggak bakal kukurangi. Siapa yang mau uangmu? Cepat kalian pergi! Kau anggap uang kayak kotoran ya? Jangan berlaga suci. Banyak wanita sepertimu yang sudah kutemui. Awalnya, pura-pura nggak mau, tapi begitu lihat uang, langsung lemas. Seperti binatang yang menjilat tanah, nggak bisa dilepas. Baik, kau anggap uangnya kurang ya? Oke. Kalau ini, cukup nggak? Istana Lapua, properti termahal di Jimaria, 1 unit rumah. Plus uang tunai 2 miliar. Uang ini cukup buat aku main 10 wanita. Sekarang semuanya untukmu. Tapi, kau harus mandi sampai bersih, lalu tidur denganku. Layani aku sampai puas. Yaris, kau lihat sendiri. Inilah kekuatan Howard. Kau kan cuma pecundang. Jangan saingan sama Howard. Minggir sana. Cuma segitu saja. Modalmu untuk sombong. Pak Jo, Sampai juga. Nanti semuanya harus hormat dan bersikap baik. Pastikan Pak Yaris dan Bu Mira terkesan. Mengerti? Mengerti. Ayo, kita masuk. nanti jangan sembarangan bicara. Usahakan buat Pak Yaris terkesan. Baik, aku paham. Howard, lepaskan anakku. Kalau enggak, akan kulawan kau habis-habisan. Orang tua gila. Keluarga kalian memang gak tahu diri. Mau melawanku? Akan kuhajar tulang-tulang tuamu. Benar. Kalian ini memang gak tahu diri. Mau melawan. Keluarga kalian hidup bagi pengemis. Mana bisa kalian melawan Howard? Saranku, lebih baik kalian menurut saja. Kalau enggak, keluarga kalian akan sial. Kalau masih ada yang gak tahu diri. Apalagi berani ngomong, akan kuhabisi keluarganya. Howard, hari ini habislah kamu. Ya, Yaris. Kau masih berani menantang ya? Kalau kau benar-benar menyayangi pacarmu, tunggu aku bosan dengannya. Baru kau ambil lagi untuk dijadikan harta karunmu. Howard, hari ini habislah kamu. Gak ada yang bisa menyelamatkanmu.
Masih berani ngomong keras ya? Berlututlah di depanku. Siapa yang kau suruh berlutut? Pak Jo, kenapa Anda kemari? Pak Jo, orang nomor 1 di Jimaria, kenapa tiba-tiba ke sini? Iya benar. Ayah, Ibu, kalian juga ke sini? Howard, kami ikut Pak Jo untuk menyambut kepulangan Pak Yaris dari keluarga Sailendra. Sedang apa kau di sini? Pak Yaris dari keluarga Sailendra? Hah, kalian pasti salah. Pak Yaris dari keluarga Sailendra apa? Lihat, cuma ada satu keluarga miskin dan satu pecundang di kursi roda. Pak Yaris? Pak Jo, apa Anda kenal dia? Apa dia bermasalah dengan Anda? Dia juga bermasalah denganku. Aku berniat memberinya pelajaran. Hah, kau tahu siapa dia? Dia cuma pecundang miskin, kan? Dia pecundang. Kalau dia pecundang, lalu aku ini apa? Pak Jo pasti bercanda. Siapa yang nggak tahu di seluruh Jimaria, Anda yang paling dihormati. Oh iya, Pak Jo, Howard ini anak baik. Dia selalu hormat pada Anda. Lagi pula, hari ini kita akan menyambut kepulangan Pak Yaris. Jangan buang waktu di sini dengan pecundang yang ada di kursi roda itu. Itu akan membuat Pak Yaris lama menunggu. Yaris, tunggu saja. Setelah menyambut Pak Yaris, akan kubereskan dirimu. Bodoh. Masih ingat apa yang kukatakan? Sebentar lagi kau nggak bakal bisa tertawa. Apa maksudmu? Kau ingat yang kubilang kalau hari ini nggak ada yang bisa menolongmu. Apa maksudmu, sialan? Joe, beritahu dia. Siapa aku ini? Brengsek! Berani panggil nama Pak Jo sembarangan. Apa kau nggak takut celaka? Hah? Benar. Dasar pecundang nggak hormat pada Pak Jo. Berani pula mengancam Howard. Cari perkara. Kaulah yang nggak tahu diri. Berani bilang nggak ada yang bisa melindungi anakku di depanku. Kau mau mati ya? Hah, Wanto. Sekarang aku mengerti kenapa anakmu sebodoh ini. Karena ayahnya bodoh seperti kau, makanya lahir anak seperti itu. Pak Jo, apa aku salah bicara? Dia memang lagi cari perkara. Pak Jo, apa maksud Anda? Pak Jo, apa Anda nggak salah pukul? Tadi dia menyinggung Anda. Kami membantu Anda membereskannya. Bantu apa? Bantu aku celaka? Kalian tahu nggak dia itu siapa? Bukan, dia cuma pecundang di kursi roda. Kalianlah yang pecundang. Aku saja masih tunduk pada perintahnya. Sedangkan kalian, apa kalian? Memaki dia, ha? Siapa dia? Yaris, siapa kau sebenarnya? Iyalah. Aku Jo Chandra, CEO Grup Transglobe Jimaria. Hormat kepada Pak Yaris. Hormat kepada Pak Yaris. Apa? Pak Yaris? Pak Yaris dari keluarga Sailendra. Pak Yaris? Ini nggak mungkin. Mana mungkin dia dari keluarga Sailendra? Dia jelas-jelas cuma pecundang. Dia itu cuma pecundang miskin belaka. Suamiku, aku nggak salah dengar kan? Pak Jo bilang, Yaris itu Pak Yaris dari keluarga Sailendra. Dia bermarga Sailendra? Pak Yaris dari keluarga Sailendra? Benarkah itu? Kita sudah alami banyak kesusahan. Kalau ini benar, keluarga kita akhirnya mendapat keberuntungan. Pak Yaris selama 3 tahun tidak sadarkan diri. Untunglah ada Bu Mira yang merawat. Aku berterima kasih yang sebesar-besarnya. Yaris, kau sungguh